Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Sata dengan NRP 500122136 dari Departemen Fisika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal mini saya, yakni yang berjudul Penentuan Epicenter Gempa Bumi dengan Analisis Akselerasi Seismik Tiga Arah berbasis MATLAB dan IRIS, yang merupakan tugas ataupun nilai dari ETS dari mata kuliah seismologi. Nah, pada jurnal ini akan membahas mengenai gempa bumi yang merupakan suatu fenomena geografi yang terjadi akibat pelepasan energi yang tersimpan di dalam bumi karena pergerakan lempeng yang kemudian akan menghasilkan gelombang seismik yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Nah, pada gempa ini nanti kemudian akan menghasilkan suatu dampak yang negatif berupa kerusakan infrastruktur dan juga terjadi adanya beberapa korban jiwa. Nah, karena dampak tersebut perlunya mitigasi ataupun pencegahan agar hal-hal tadi itu tidak terjadi terlalu banyak gitu. Yang dimana untuk cara mitigasinya itu dapat dilakukan dengan cara salah satunya penentuan epicenter gempa ataupun penentuan penentuan titik tengah gempa, yang dimana itu nanti salah satu metode yang digunakan yakni metode triangulasi. Nah, untuk metode triangulasi itu merupakan suatu metode yang menggunakan selisih waktu antara gelombang sekunder dan gelombang primer, yang dimana nanti dari selisih kedua gelombang ini tadi ditangkap oleh stasiun seismik yang nanti akan diketahui nilai jarak atau jangkauan dari stasiun seismik itu tadi, yang dimana perlu minimal 3 stasiun seismik yang nantinya jarak jangkauannya itu akan dikombinasikan dan akan menjadi suatu titik, yang dimana titik itu tadi akan dijadikan data sebagai data pusat epicenter dari gempa bumi. Nah, jadi penentuan epicenter menggunakan stasiun seismik, yang dimana cara kerjanya itu menggunakan waktu gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, gelombang primer dan gelombang sekunder itu apa? Gelombang primer dan gelombang sekunder itu merupakan salah satu jenis dari body wave atau gelombang badan, yang dimana itu gelombangnya di merambat ataupun bergelombang di badan bumi atau di lapisan bawah bumi, yang dimana ini nanti ditangkap oleh stasiun seismik atau seismograf. Untuk gelombang primer itu sendiri merupakan gelombang yang ditangkap pertama kali oleh seismograf, dan untuk gelombang sekunder itu merupakan gelombang kedua setelah gelombang primer yang ditangkap, dan biasanya gelombang sekunder ini gelombangnya lebih besar dan lebih merusak daripada gelombang primer. Lalu di sini tadi kan diberitahu bahwa seismograf atau stasiun seismik ini menggunakan selisih dari waktu gelombang sekunder dan gelombang primer untuk menentukan jarak jangkauannya. Nah, secara matematis sendiri ada rumus yang dapat menghitung mengenai jarak jangkauan dari suatu stasiun, yang dapat dituliskan sebagai berikut, di mana R ataupun jarak dari jangkauan stasiun seismik yang digunakan itu sama dengan selisih dari waktu gelombang sekunder digunakan dan waktu gelombang primer atau TS min TP dibagi 1/kecepatan gelombang sekunder dikurangi 1/kecepatan gelombang primer, di mana nilai gelombang sekunder dan primer ini nilainya konstan apabila gelombang sekunder ini bernilai 3 km per jam dan gelombang primer itu bernilai akar 3 dari PS. Nah, untuk mempermudah perhitungan luas jangkauan ini tadi, kita bisa menggunakan aplikasi pemrograman bernama MATLAB. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri seperti berikut, di mana sebelumnya kita itu sudah eh, diberikan suatu file yang berisi data-data ataupun source code yang digunakan untuk perhitungan jarak
itu tadi jarak jangkauan dari setiap stasiun seismik yang digunakan. Nah, di sini tuh ada source code-nya, yang file-file yang di bawah ini merupakan stasiun seismik yang digunakan. Nah, di sini kita pertama perlu menentukan atau menemukan nilai dari TS atau waktu gelombang sekunder, dan TP atau waktu gelombang primer dengan cara berikut. Nah, setelah kita buka source code dari MATLAB itu tadi, lalu kita bisa run, dan secara otomatis nanti tampilannya akan muncul seperti berikut. Nah, di mana berikut merupakan IWT 024 ini merupakan stasiun seismik yang digunakan. Lalu untuk grafik yang paling atas ini itu merupakan grafik untuk ketiga grafik ini merupakan grafik dari akselerasi tiga arah. Mengapa tiga arah? Ya, ini untuk yang arah atas itu untuk arah eh, EW atau east west ataupun barat dan timur. Untuk yang tengah itu untuk arah selatan dan utara atau NS north south, dan yang paling bawah itu untuk up and down atau grafik akselerasi arah atas dan bawah. Untuk menentukan ataupun plotting dari gelombang primer dan sekunder sesuai dengan definisinya tadi, untuk gelombang primer itu merupakan gelombang yang pertama kali ditangkap oleh seismograf, dan untuk gelombang sekunder itu gelombang besar yang lebih besar dari gelombang primer yang ditangkap setelah gelombang primer. Jadi dapat diketahui bahwa di sini mau diplot di atas, tengah atau bawah itu sama, tapi diusahakan itu sesuai, maksudnya awal awal gelombangnya itu benar-benar kurang lebih sama di ketiga jenis grafik akselerasi di ke arah ini. Jadi untuk gelombang primer bisa saya plot di sini, karena ini awal dari eh, awal gelombang yang tertangkap oleh seismograf. Lalu untuk gelombang S itu yang paling besar di sini. Jadi untuk awalnya bisa kita letakkan di sini. Lalu secara otomatis akan keluar gambar seperti berikut sebagai interpretasi dari pengambilan data tadi. Lalu cara yang sama kita lakukan untuk stasiun IWT 025. Nah, kita lakukan lagi untuk stasiun MYG 001. Yang awal untuk gelombang primer, yang awal dari gelombang besar untuk gelombang sekunder. Lalu masih ada gelombang stasiun seismik MYG 002, terakhir untuk MYG 003. Nah, secara otomatis pengolahan data akan secara otomatis dilakukan, sehingga menghasilkan data-data berupa TP atau waktu gelombang primer, TS waktu gelombang sekunder, DT di sini ada DT ataupun selisih dari gelombang sekunder dan gelombang primer, dan R ataupun luas jangkauan dari stasiun seismik itu tadi. Lalu data-data itu tadi dapat dituliskan di Excel seperti berikut, di mana TS, TP, eh, selisihnya, dan jarak jangkauannya. Lalu untuk dapat divisualisasikan, di sini kita perlu mengetahui nilai latitude dan longitude dari stasiun seismik yang kita gunakan, yang dimana kita bisa membuka filenya, kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan stasiun seismik yang digunakan. Lalu di sini kita bisa buka salah satu eh, dari arah akselerasi itu tadi, yang EW, NS ataupun UD bebas, karena semuanya di longitude dan latitude yang sama. Untuk latitude dan longitude-nya itu dari stasiun seismiknya bisa kita lihat di sini. Lalu bisa kita masukkan lagi ke Excel, maaf, ke Excel. Nah, di sini setelah kita masukkan semua datanya untuk data per gelombang MATLAB dan latitude longitude-nya, kita bisa visualisasikan. Namun di sini kita perlu data referensi untuk membandingkan nanti eh, penentuan epicentrum yang kita gunakan dengan data referensinya itu apakah sesuai atau tidak. Data epicenternya ini tadi didapatkan dari NIEP, di mana latitude-nya itu 39,4 dan longitude-nya 141,9. Nah, di sini kita bisa visualisasikan atau interpretasikan di web iris.edu.app/triangulation. Untuk
eh, titik referensi dari pusat epicentrumnya itu bisa kita klik di user event ini, lalu show marker, lalu kita masukkan data referensinya yang dari titik itu tadi. Nah, di sini dilambangkan oleh bintang. Lalu di sini saya sudah membuat beberapa stasiun stasiun seismik yang digunakan, yakni di sini satu IWT024, lalu MYK001, MYK003, IWT025, dan MYK002. Nah, di sini tadi kan metode triangulasi itu membutuhkan minimal 3 stasiun yang dikombinasikan untuk dikombinasikan cara jangkauannya untuk diketahui titik pusat dari atau titik epicenter dari gempa bumi. Nah, di sini karena eh, karena tidak mungkin di luar sini juga, jadi kita pilih yang di dekat dari titik pusat referensinya. Nah, di sini eh, dan untuk interpretasi hasil yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Di mana warna-warna dari stasiun itu bisa ditampilkan seperti berikut. Jadi yang paling dekat dengan pusat referensi itu bukan yang segitiga ini, namun jarak jangkauannya, luas jangkauannya. Dan di mana nanti yang paling banyak menungguknya ataupun apa dikombinasikan nanti itu minimal 3 stasiun. Nah, di sini untuk titik referensinya kan di sini. Lalu untuk kombinasi yang paling dekat minimal 3 itu ada di sini, di mana itu merupakan kombinasi dari stasiun ungu atau IWT 024, lalu yang ini yang pink itu IWT 025, dan biru keunguan ini MYK 003. Jadi titik titik referensinya di sini dan kombinasi dari ketiga jarak jangkauan dari stasiun seismik yang digunakan itu di sini. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa titik epicentrum yang kita temukan itu berbeda dengan titik epicentrum gempa yang telah diberikan oleh NIAT. Nah, hal ini dapat salah satu faktor pengaruh dari ketidaksesuaian ini, salah satunya tadi ketika kita memplotting grafik P dan grafik S itu tadi tidak sesuai ataupun kurang teliti ataupun apa, kan tadi kan jarak dari antar grafiknya kan agak mepet. Jadi di situ bisa jadi kita kurang pas untuk meletakkan plotting di gelombang P ataupun gelombang S-nya. Dan bisa jadi juga dikarenakan karena gelombangnya ini tadi kan bersifat eh, sifatnya itu berbeda di setiap lapisan. Jadi mungkin sedikit berbeda penangkapan gelombangnya di seismograf ataupun eh, stasiun seismiknya asli dengan yang kita modelkan di MATLAB itu tadi. Jadi untuk rekomendasinya tadi dari rekomendasi stasiun yang 3 kombinasi stasiun yang bisa kita gunakan untuk penentuan epicentrum gempa pada Jepang ini tadi IWT 024, IWT 025 serta MYK 003. Nah, untuk R sendiri bisa di sini saya memberikan satu contoh saja untuk perhitungannya. Namun untuk lebih mudah kita bisa gunakan website software bernama MATLAB itu tadi untuk mempermudah perhitungan. Lalu sampai kita ke bab kesimpulan yang dari jurnal ini bisa disimpulkan bahwa gempa bumi dapat terjadi akibat pelepasan energi yang tersimpan di dalam bumi akibat pergerakan lempeng yang menghasilkan gelombang seismik yang yang dapat dirasakan di permukaan bumi dan menyebabkan beberapa dampak negatif, yang salah satunya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Lalu untuk agar hal tersebut tidak terjadi atau meminimalisir agar tidak terjadi, itu dapat dilakukan dengan penentuan epicenter menggunakan metode triangulasi yang didasarkan pada selisih waktu kedatangan gelombang primer dan gelombang sekunder, yang dimana itu minimal 3 stasiun seismik yang digunakan. Lalu untuk dapat diketahui juga bahwa data referensi dari NIAT dan data epicentrum yang kita dapatkan itu tadi berbeda. Jadi karena
kesalahan dalam pengolahan data ataupun ketidaktepatan waktu pengukuran gelombang seismik jenis P dan S tadi di stasiun tertentu. Lalu untuk rekomendasi tiga jenis stasiun yang eh, kombinasinya itu sesuai ataupun mendekati dari titik referensi epicentrum yang diberikan oleh NIAT itu dari stasiun IW 024, 025, dan MBG 003. Nah, dengan ini juga dapat disimpulkan bahwa MATLAB sebagai software pemrograman itu dapat mempermudah kita dalam perhitungan jarak jangkauan dari stasiun seismik yang digunakan untuk penentuan epicenter, dan Iris juga dapat memudahkan kita dalam memvisualisasian sehingga pemvisualisasian dari stasiun seismik itu tadi sehingga kita dapat melakukan metode epicentrum dan mengetahui titik epicentrum dari gempa bumi yang kita amati. Nah, di bab berikut merupakan lampiran-lampiran yang saya gunakan tadi yang grafik akselerasi 3 arah pada 5 stasiun IWT 024, 025, MBG 01, 02, dan 03. Lalu ini tadi untuk data pengolahan pada MATLAB. Lalu yang terakhir, daftar pustaka ataupun referensi-referensi yang saya gunakan untuk menulis jurnal tersebut. Oke, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan mengenai jurnal mini saya untuk ETS mata kuliah seismologi. Apabila ada kesalahan kata dan apabila pada video ini terdapat eh, kesalahan ataupun kurang menjelaskan, saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.